Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kami akan ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dalam satu minggu ini, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang dan sukacita dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk saudara-saudari sekalian, agar boleh kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu betapa mudahnya kita jatuh ke dalam sebuah kesalahan, ke dalam dosa, dan kadang-kadang kita merasa malu karena kita melakukan hal-hal yang demikian, merasa tidak layak, dan tentunya ingin bersembunyi daripada Tuhan. Adanya perasaan bersalah itu seringkali membuat kita justru membuat jarak semakin menjauh daripada kehendak Tuhan. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini justru ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah dosa yang tentunya kita sudah paham bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk melihat ternyata Tuhan memberikan kita sebuah penghiburan dan tentunya sebuah kepastian tentang bagaimana seharusnya yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita untuk ke depan. Dalam ayat ini kita bisa melihat ada sebuah panggilan yang tentunya sangat menyejukkan hati kita. Firman Tuhan mengatakan tadi, anak-anak. Di sini Rasul Yohanes sudah pada usia yang tua. Dia berbicara tidak sedang menghakimi, tetapi dia berbicara sebagai seorang ayah yang tentunya memiliki sifat yang penuh kasih kepada anak-anaknya yang dia paham, yang rentan terhadap kesalahan atau perbuatan-perbuatan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itulah dia mengingatkan kepada anak-anaknya dengan berkata, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dalam hal ini dia ingin mengatakan bahwa karakter daripada Allah itu sendiri, bahwa Tuhan sungguh serius dengan sebuah kekudusan di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam hal ini, Yohanes juga ingin mengatakan bahwa Allah itu sendiri menginginkan karakter anak-anak Allah itu hendaklah hidup di dalam kekudusan. Tetapi bagaimana anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan atau anak-anak Allah, bagaimana menjaga kehidupannya supaya jangan berbuat dosa? Maka Yohanes ingin memberitahukan kepada setiap orang pendengar bahwa Tuhan sungguh serius dengan kekudusan. Tuhan ingin kita hidup dalam sebuah kemenangan, yaitu bagaimana kita memenangkan kehidupan kita dengan standar dan karakter daripada Allah itu sendiri.
Oleh karena itu, standar Tuhan tidak berubah. Dan tujuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita adalah tentunya menjaga kehidupan kita senantiasa di dalam kekudusan dan janganlah berbuat dosa. Namun dalam hal ini, bagian yang paling menghibur justru ada di kalimat berikutnya. Firman Tuhan mengatakan jika seseorang berbuat dosa. Artinya firman Tuhan sangat realistis, di mana Bapa kita di sorga tahu bahwa kita sebagai manusia, kita bisa jatuh ke dalam sebuah kesalahan, bisa jatuh dalam sebuah dosa. Oleh karena itu kata yang kita lihat dalam nas ini yang menggunakan kata jika, di sini bukan untuk memberikan sebuah izin, tetapi untuk mengantisipasi realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita jatuh, tentu iblis bisa menyerang, bisa membisikkan sebuah keputusasaan dengan mengatakan, sudahlah, kamu sudah gagal total, Tuhan pasti menolak. Tetapi ayat ini berkata sebaliknya. Firman Tuhan berkata sebaliknya, bahwa kita diberikan sebuah jaminan yang sangat indah dan tentunya memotivasi kehidupan kita. Dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Dalam bahasa aslinya, pengantara ini adalah parakletos, seperti seorang pembela atau seorang pengacara yang tentunya ketika kita berdosa dan terdiam malu di hadapan Bapa, di sebelah kanannya ada Yesus Kristus berdiri untuk kita. Dia tidak menuntut hukuman, melainkan menunjukkan luka-lukanya sendiri dan berkata bahwa apa yang kita lakukan tentunya bisa Tuhan selamatkan di tengah-tengah kebaikan-kebaikan yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan Dia adalah Yesus Kristus yang adil, pembela kita, bukan sembarang pembela yang bisa disuap seperti yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tapi Dia adalah yang adil dan tentu Dia juga adalah yang benar. Dasar pembelaannya bukan karena kita baik, melainkan karena pengorbanannya sendiri yang sempurna dan adil. Jadi saat kita jatuh, janganlah lari daripada Tuhan, tetapi justru sebaliknya, kita harus mengakui kesalahan kita dan percaya bahwa Yesus Sang Adil itu telah menjadi jaminan pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan ini memberikan kita sebuah jaminan. Bagaimanapun langkah kita ke depan, ketika kita sedang berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, tetapi kelemahan fisik, ketidakmampuan kita untuk menjaga kekudusan itu, yang penting kita bagaimana berusaha menjaga setiap kehidupan kita menjadi karakter Allah yang bisa kita tampilkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sebuah jaminan yang diserukan pada renungan kita pagi hari ini, bahwa ketika kita jatuh di dalam sebuah kesalahan dan berbuat dosa di tengah-tengah kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah malu, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, karena di dalam kehidupan kita memiliki seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang tentunya adalah yang adil dan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan untuk mengawali pagi hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, sampai pada kami akan mengakhiri segala kegiatan untuk satu hari. Kami serahkan segala kehidupan kami serahkan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk melakukan segala pekerjaan, dan tentunya menjaga kehidupan kami, kekudusan kehidupan kami, dan kami senantiasa boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga,
Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan mereka, agar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka senantiasa, agar segala pekerjaan mereka juga boleh berbuahkan hal-hal yang baik, dan tentunya boleh mereka gunakan dalam segala keperluan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, ampunkan kami akan segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, agar kiranya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.